Bang Rusen 98, apakah persoalan ijazah palsu yang dihadapi oleh Pak Jokowi ya kemarin-kemarin ini dan sampai sekarang ya, walaupun udah ada dua ya, Egi dan Damai Hari Lubis yang sudah restoratif justice ya, ini diketahui oleh Pak Presiden, diketahui oleh Pak Prabowo. Dan apakah Pak Prabowo membantu Pak Jokowi atau berpihak kepada Pak Jokowi? Ini banyak pertanyaannya yang masuk ke DM saya ya, khususnya di TikTok dan di Snack Video. Banyak yang bertanya, banyak yang merasa rasanya Pak Jokowi berjalan sendiri gitu loh. Dan dari beberapa diskusi dengan teman-teman ya di offline ya tentunya, dari teman-teman ormas, teman-teman LSM atau teman-teman aktivis, banyak yang berpendapat berbeda-beda gitu. Ada yang menarik pendapatnya yang mengatakan bahwa sebetulnya Pak Jokowi jalan sendiri gitu ya. Kenapa katanya jalan sendiri? Itu dibuktikan ketika Egy Sujana dan Damai Hari Lubis bikin heboh, bikin viral ketika datang ke Solo. Dan itu terlihat Yakub Hasibuan, ya pengacaranya sendiri, itu juga gagap menanggapi peristiwa tersebut. Ya. Dan banyak politisi juga gagap. Wah, ini bisa kenapa seperti ini? Artinya orang-orang terdekat Pak Jokowi pun itu nggak mengetahui cara mainnya Pak Jokowi. Ya itu yang menjadikan indikator oleh teman-teman ya, bahwa Pak Jokowi berjalan sendiri, bermain catur sendiri dalam menghadapi permasalahannya dia. Oke lah, kalau itu benar, itu luar biasa bukan? Sadis itu. Kalau itu benar ya, permainan caturnya tanpa dibantu oleh temennya ya, yang notabene dulu adalah menterinya ya, menhannya, yang sekarang sudah menjadi presiden, berbalik Pak Jokowi menjadi rakyat biasa. Pak Jokowi mampu melakukan perlawanan dengan cantik. Dan buktinya sekarang kocar kacir di kubu lawan terbelah. Ya kan? Saling serang sekarang mereka. Sementara Pak Jokowi dengan santainya datang ke undangan pernikahan, ketemu Pak Prabowo. Ya, ini jadi pertanyaan ya. Ini nih ada pendapat yang pertama. Nah, ada pendapat yang berbeda. Ya, pendapat berbeda mengatakan kalau Pak Prabowo ada bersama Pak Jokowi dalam permasalahan Pak Jokowi ini, isu ijazah palsu ini ya. Dan tentu kita bicara satu paket ya, pemakzulan terhadap Mas Gibran. Itu Pak Prabowo ada bersama Pak Jokowi dengan indikator apa? Pak Prabowo setiap di podium, setiap dia pidato sekali-sekali dia menyisipkan berterima kasih kepada Pak Jokowi, dan kadang dengan gelegar mengatakan hidup Jokowi. Nah, itu jadi patokan teman-teman ini yang mendiskusikan ini ya, yang analisa kedua ini, bahwa Pak Prabowo tetap mendukung dan tetap membantu Pak Jokowi, tetapi dia ingin menunjukkan kepada masyarakat itu jangan terlihat. Nah, dan banyak juga kan masyarakat mengatakan ngapain bela-belain masalah Pak Jokowi, banyak urusan Pak Presiden gitu ya. Tapi kan ini kita bicara politik gitu ya, kita bicara politik yang memang tanpa sekat dan sangat dinamis ya, dan banyak yang hal-hal yang kita nggak ketahui di balik layar gitu ya. Nah, tapi itu dibantah, ada beberapa bantahan juga, teori itu ya dibantah. Alah, itu Pak Prabowo omong-omong aja, itu caranya dia. Tahu sendiri kan yang namanya jenderal itu kayak kepiting. Nah, ini bahasa-bahasa aktivis kan gitu. Kayak kepiting, dia jalannya miring, suka capit kiri, capit kanan. Jangan dipegang omongan para jenderal. Politisi yang lahir dari TNI atau tentara itu memang bagi kalangan aktivis ya, itu kadang-kadang sulit kita percaya gitu ya, karena mereka cara mainnya berbeda gitu. Nah, itu dianggap omong-omong aja, itu nggak mungkin dia membela
Jokowi. Di permukaan dia teriak, tapi kenyataannya dia membiarkan gitu. Dia mengambil keuntungan dengan isu ini, karena dengan isu ini jelas menutupi semua persoalan-persoalan yang sensitif. Contohnya MBG, ya, itu jalan terus karena viralitas isu ijazah palsu menutupi hal-hal yang terjadi, penyelewengan di program-program yang dijalankan oleh rezim Prabowo sekarang, gitu ya. Itu tuh pendapatnya ya. Jadi memang ini dinamis ini diskusinya gitu ya. Jadi dianggap Pak Prabowo mengambil keuntungan, justru hanya di depan mimbar dia mengatakan mendukung, dia mengatakan apa namanya, janganlah kalian menghina mantan presiden gitu ya. Nanti ijazahnya juga diperiksa lagi kan, dia mengatakan itu kan. Nanti ijazahnya diperiksa juga gitu kan. Nah, tapi itu hanya permukaan, tetapi Pak Jokowi tetap berjalan sendiri gitu. Nah, perdebatan itu sampai saat ini masih misteri gitu ya. Kenapa? Ya, apakah benar gitu ya Pak Prabowo ini dan Jokowi ini masih solid gitu. Nah, kenapa pembahasan ini sangat penting ya? Karena memang kekuatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi saat ini ya, ketika dia tetap bersatu, itu nggak ada yang bisa nandingin, ya kan? Nggak bisa ada yang nandingin, berat. Apalagi kalau bicara mengenai 2029 ya, elektoral ke depan gitu ya, itu udah pada ngeri ya kan. Dan ini yang dikhawatirkan gitu oleh lawan-lawan politiknya, dan cara satu-satunya untuk membuat mereka lemah adalah memecah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, kalau dia pecah, Pak Jokowi bisa diambil oleh kelompok lain, mungkin Pak Prabowo juga akan diambil atau infiltrasi masuk ke dalam mereka gitu ya. Jadi ini harus dipecah ya. Karena kalau tidak dipecah itu sangat kuat. Nah, tetapi kalau ini keyakinan saya ya, ini keyakinan saya nih, urusan 98 ya. Saya konsisten loh ngomong ini di TikTok, di media sosial yang pendek lah ya. Saya konsisten. Sampai pernah saya bicara mengenai agendanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini apa, dan didukung oleh konspirasi elit global seperti apa, pernah saya bicarakan. Kalau pengen tahu, cek aja gitu di konten-konten saya, di scroll. Mungkin udah di 1 tahun, 2 tahun yang lalu itu ada. Gitu ya. Jadi ini keyakinan saya dan saya masih konsisten, mereka tetap satu. Ya. Karena program-program yang dijalankan adalah program-program ini yang nggak main-main, nggak lahir secara natural. MBG, hilirisasi, 3 juta rumah, kemudian program-program yang lainnya itu ya, yang memang sudah dicanangkan menuju Indonesia emas khususnya ya, itu bukan program-program yang lahir mendadak. Jadi Indonesia emas itu adalah sebuah ide atau gagasan yang bukan gagasan lahir begitu saja. Itu gagasan itu lahir sudah didesain ya, gitu ya. Nah, ketakutan dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya, bukan ketakutannya, ini ketakutannya terhadap cita-cita lah, bukan ketakutan dia tidak memiliki kekuasaan lagi, tetapi terhadap cita-cita. Karena Pak Prabowo, Pak Jokowi meyakini dengan apa yang dijalankan sekarang, program-program sekarang adalah tahap-tahap menuju Indonesia emas 2045. Di mana di situ kita mendapatkan bonus demografi ya. Artinya jumlah penduduk Indonesia adalah 60% adalah kaum muda, kaum produktif. Nah, kalau itu tidak dimanfaatkan, itu menjadi pedang bermata dua yang bisa bisa menghantam kembali ke negara kita gitu. Bisa pecah kita mungkin. Tapi kalau itu dimanfaatkan, Indonesia akan semakin maju gitu ya. Nah, ini program-program ini MBG, mau teman-teman hina, mau teman-teman
hajar, mau lawan-lawan mau lakukan seperti apa, tidak akan bisa di stop. Percaya sama saya, akan jalan terus, gitu ya. Dan saya orang yang meyakini dengan cara-cara itu Indonesia bisa maju. Sekarang saya kasih pertanyaan ke teman-teman, mau pemimpin yang mana lagi yang bisa bikin maju saat ini? Mikir deh, nggak ada orang-orang yang hebat yang kita bisa yakini bisa membawa Indonesia akan maju. Yang bisa membawa maju ini bukan pemimpinnya, tapi programnya. Program menuju Indonesia Emas 2045 itu program luar biasa. Dan pasti banyak yang ingin menggagalkannya, bukan dari dalam negeri aja loh. Kalau dalam negeri kan memang proksinya. Dari asing yang ketakutan Indonesia menjadi besar banyak. Misalnya Singapura. Jadi sekali lagi saya meyakini ya, program itu harus diestafet. Kenapa sekarang Pak Prabowo tetap mati-matian dengan Pak Jokowi akan mempertahankan tongkat estafet itu kepada pemimpin selanjutnya? Kalau 2029 Pak Prabowo tidak maju, pasti ada estafet yang memang pemimpin tersebut akan benar-benar menjalankan lanjutan program yang sudah dijalankan sekarang, gitu ya. Oke, ini dari saya, disclaimer dari saya, dan ini hanya membuka wawasan teman-teman. Kita boleh berdebat, boleh komen teman-teman, mau teman-teman ngomong saya termul, mau ngomong seperti apa, tapi teman-teman bisa ngelihat track record saya di TikTok saya atau di snack video ya. Tuh, scroll aja di bawah, itu banyak konten-konten saya mengatakan ada sangkut pautnya ini adalah sebuah desain besar elit global saya bawa di situ. Dan sampai hari ini saya meyakini kedua tokoh tersebut satu dan sulit dipecah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.